Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ala niyatil qabul wa tamami sul wa nil khair ma'mul mubarrani min Allah wa fudul wa ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد بن مصطفى وعلى آله وأصحابه على الصدق والوفاء أما بعد. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وببركات علومه في الدارين آمين. Para pencinta ilmu-ilmu keislaman yang berbahagia, kaum muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada, syukurlah alhamdulillah kita kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita masih dalam sebuah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sebuah keberkahan umur dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya atau kami akan melanjutkan lagi bacaan kitab Azkar Nawawi yang mana beberapa hari yang lalu sudah sampai pada hadis yang ke-21 dan sekarang masuk hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitab Ibnu Majah, dan kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Majah an Abi Darda radhiyallahu anhu, bersumber hadis ini daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairin bi khair amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum. Kata Nabi menawarkan sebuah penawaran, maukah saya beritakan kepada kalian dengan sebaik-baik amal-amal kalian dan sebersih-bersih amal-amal kalian di sisi Tuhan kalian yang maha merajai dan paling tinggi amal-amal di dalam derajat kalian, dan paling bagus untuk kalian dibandingkan min ifaki zahabi, daripada menafkahkan emas wal wariki dan perak, wa khairim min antalqau aduwakum fatadribu anakakum, dan sebaik-baik daripada kalian berjumpa dengan musuh-musuh kalian lalu kalian memukul pundak mereka musuh itu. Jadi amal ini terlebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh dan lalu kalian memukul pundak-pundak mereka itu, musuh kalian. Kalau bala, mereka menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala, Nabi berucap, zikrullahi ta'ala, yaitu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu terlebih baik. Jadi zikir kita itu terlebih baik seumpama kita ucapkan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar. Atau kita mengucapkan wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Atau kita mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Itu terlebih baik daripada segala tadi yang kita berjumpa dengan musuh, atau kita lebih menyumbangkan sumbangan emas dan perak dan sebagainya. Dan amal itu yang paling bersih di sisi Tuhanmu yang maha merajai, dan bisa mengangkat dengan sebab amal itu derajat kalian gitu. Apa itu? Yaitu zikrullahi ta'ala, yaitu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-hakimu, berkata hakim,
Abu Abdullah Ibdillahi Abu Abdullah fi kitabi, yaitu Abu Abdullah fi dalam kitabnya Al-Mustadraki ala Sahihaini, yaitu kitab Al-Hakim Abdullah di dalam kitabnya Al-Mustadrak di dalam dua sahih. Hadza hadisun sahihun, hadza hadisun sahihul isnad, bermula ini hadis adalah sah sanadnya. Jadi hadza hadisun sahihul isnadi. Jadi hadis ini dalam dua sahih Bukhari dan Muslim benar sah, maksudnya sah isnadnya. Warawaina, hadis yang ke-23. Warawaina fi kitab Tirmizi, dan kami riwayatkan di dalam kitab Tirmizi an Abi Mas'udin. Hadis ini bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usra bi. Saya berjumpa, Nabi mengatakan, saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pada malam, pada saat saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri, sampaikan ummataka, kepada umatmu, assalama, akan salam, wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kabarkan kepada mereka, annal jannata, sesungguhnya surga itu, tayyibatun, baik, tayyibatu turbati, bagus tanahnya. Jadi surga itu tanahnya bagus, kata Nabi Ibrahim, yaitu yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya surga itu bagus tanahnya. Azbatul ma'i, tawar airnya. Wa annaha, dan sesungguhnya surga itu qi'anun, jadi lembahnya masih kosong, masih banyak kosong tuh lembah surga. Wa anna ghirasaha, dan cara mengisi tanah yang kosong tersebut. Jadi Nabi Ibrahim tadi mengatakan kepada Nabi kita, tanah surga itu masih banyak yang kosong gitu. Masih ada yang kosong, dan cara menanam tanah yang kosong tersebut gitu, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi cara menanam tanah lembah yang kosong yang ada di surga itu dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin dengan ucapan ini kita mendapatkan sebuah tanaman nanti yang ada di dalam surga gitu. Mungkin tanaman ini tanaman sebuah pohon yang menyenangkan, dengan sebab kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di samping mendapat sebuah fasilitas dari surga, dapat tempat tinggal gitu, apa yang kita inginkan bisa tercapai, tapi kita ada sebuah tanaman berupa buah-buahan gitu ya. Jadi lebih bagus kita punya daripada minta dulu gitu. Kan bagus punya dulu di depan, umpama di depan tempat tinggal kita ada sebuah pohon yang berbuah dan buahnya enak. Lebih bagus begitu ya, daripada kita mesti melalui jenjang minta dulu gitu. Walaupun surga itu segala fasilitas ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita punya sesuatu nilai tambah ada di depan tempat tinggal kita gitu. Depan rumah kita, umpama rumah kita kalau di dunia dan rumah kita ada tanaman di depan rumah kita, itu lebih bagus gitu ya. Jadi kata Ibrahim itu tanahnya kosong, tanah surga itu bagus tanahnya, airnya tawar, tanahnya masih ada yang kosong gitu. Untuk memenuhi kekosongan itu adalah kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Tirmizi, hadis ini mengatakan Tirmizi hadisun hasanun, yaitu hadis hasan. Wa rawaina fi an Jabir radhiyallahu anhu, dan kami hadis yang ke-24, rawaina kami riwayatkan fihi dalam hadis itu an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berucap, man qala subhanallahi azimi wa bihamdi
Gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah azim wa bihamdihi, akan ditanamkan baginya sebuah pohon korma di dalam surga. Jadi orang yang selalu melazimkan mengucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallah azim wa bihamdihi, nanti dia mendapatkan sebuah tanaman pohon surga di dalam pohon kurma di dalam surga. Jadi sudah ada fasilitas, di samping fasilitas yang Allah sudah siapkan, kita juga ada pohonnya di depan tempat tinggal kita gitu. Dengan sebab kerajinan kita selalu melafazkan kalimat subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Kita nanti dapat sebuah tanaman pohon kurma di dalam di dalam surga, ada sebuah pohon kurma di depan tempat tinggal kita. Qala Tirmizi hadisun hasanun, hadis ini hasan. Jadi hadis hasan itu dia atas sahih, di bawah sahih dan di atas dhaif gitu. Jadi dia di tengah-tengah gitu ya. Sahih, hasan, dhaif gitu. Dia di tengah-tengah gitu. Hadis yang ke-25, rawaina fi an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan juga dari hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Dzar, qultu ya Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, ayu kalami ahabbu ilallahi ta'ala, ucapan apakah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Dzar ini menanyakan sebuah pertanyaan, bertanya kepada Rasulullah, ucapan apakah ya Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Nabi bersabda, berucap, mastafallahu ta'ala li malaikatihi, mastafallahu ta'ala li malaikatihi, sesuatu yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk juga para malaikatnya gitu ya, untuk para malaikatnya. Apa itu? Subhanal rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbil wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi. Jadi itu kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sesuatu kalimat yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para malaikatnya, dan ini selalu diucapkan para malaikat tersebut ya. Dan juga kita apabila hamba umat Rasulullah SAW mengucapkan lapas-lapas ini, subhana rabbil wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi, itu adalah suatu kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu melafazkan kalimat tersebut, kita mendapatkan sebuah keridhaan dalam hidup, kita mendapatkan sebuah pujian dari Allah dalam kehidupan ini. Jadi walaupun kita mungkin ada melakukan sebuah kesalahan, karena kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza hidun asyrau, dan ini adalah ketika saya melangsungkan bil maqsudil kitabi, kata Imam Nawawi di dalam maksud kita, wa azkuru, dan aku menyebutkan ala tertibil waqi ghaliban, dan aku menyebutnya itu atas tertib yang terjadi pada umumnya. Jadi ini tertib masalah ini. Nanti udah masalah zikir, mungkin nanti sesudah apa yang kita ucapkan di saat kita mau tidur. Jadi ditertibkan oleh Nawawi bab zikir ini, masalah ini, tentang ini gitu. Lagi keadaan kondisi begini. Wa abda'u, dan aku memulai bil awwali dengan pertama bi awal istisqa, wa abda bil awal istiqazi bil insan min naumihi, dan kata Imam Nawawi, dan aku mulai dengan pertama-tama bangunnya manusia dari tempat tidurnya gitu ya. Summa ba'dahu kemudian sesuatu yang dia terbangun dari tidurnya gitu ya. Ala tertibi ala naumihi, ala tertib, atas tertib ila naumihi filail, yaitu tidurnya
di malam hari. Summa ba'da istiqazatihi, kemudian sesudah bangunnya si insan manusia pada di malam filaili, di malam hari, allati yanamu ba'daha, yang mana dia tidur sesudah malam itu ya. Jadi tidur dia terbangun tuh. Wabillahu taufiq, dan Allah, dengan Allah lah kita mendapatkan sebuah taufik. Jadi begitu ya. Jadi nanti kalau umpama insan ini, manusia ini bangun di tiap malam hari, apa yang dia mesti ucapkan pada saat bangun dari tidurnya tersebut gitu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia di mana saja Anda berada, saya lanjutkan lagi. Jadi setelah itu tadi apa yang kita mesti ucapkan malam hari apabila kita terbangun di malam hari. Ini bab selanjutnya. Babu ma yaqul izastayghaza min manamihi. Inilah satu bab yang menyatakan, menerangkan apabila seseorang bangun dari tempat tidurnya. Hadis yang ke-26, rawaina fi sahihai imamil muhaddithin Abi Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari bin al-Husaini bin Muslimin Hajjaj bin Muslim Kushairi radhiyallahu anhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum, akan mengikat syaitan itu di atas pundak kepala salah satu dari kalian, ahadikum idza huwa nama, apabila dia sudah tidur, salasa uqadin, berapa ikatannya? 3 ikatan. Fa'in yadribu ala kulli uqdatin makanaha, maka syaitan menepok atas setiap ikatan itu di tempatnya. Setelah syaitan ikat 3 ikatan, jadi syaitan tepok tuh tempat ikatan tersebut. Alaika lailun tawilun farkud. Jadi syaitan ngomong, atasmu nih malam yang panjang, tidurlah gitu ya. Kita suruh tidur supaya jangan bangun, jangan kita melakukan aktivitas ibadat malam hari, jangan qiyamul lail gitu ya. Fa iza istayghaza, apabila kita terbangun, wa zakarallah taala, dan dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puja bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan gitu. In halat uqdatun, maka terlepaslah satu ikatan. Nah, kita bangun, kita ucapkan itu, ikatan yang 3 tadi, satunya terlepas gitu. Pawain tawaddo'a, apabila kita berwudu, setelah kita bangun tadi, kita berjalan menuju tempat wudu, ke kamar mandi atau menuju tempat ada keran air, kita berwudu. In halat uqdatun, maka terlepaslah ikatan yang kedua, ikatan kedua. Fa in shalla, apabila kita sholat, in halla uqaduhu kuluha, apabila kita sholat maka terlepaslah ikatan itu seluruhnya. Nah, seluruhnya. Fa asbaha, maka dia di waktu pagi nasyitan, semangat, tayyiban nafsi, bagus jiwanya. Wa illa asbah khabisan nafsi, kalau dia di atas qiyamul lail, tidak melakukan aktivitas ibadat di malam hari, pagi-pagi itu jelek jiwanya gitu, tidak bagus. Jadi orang itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana saja Anda berada, di hari kiamat nanti orang yang suka melakukan sholat tahajud itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya tersendiri. Jadi tidak nyampur dengan yang dia terpisah gitu. Kelompoknya tersendiri, dan itu sedikit orang kelompok itu, jumlahnya sedikit kata Allah. Jadi jadi di dunia itu apabila dia tadi sholat di malam hari, pagi-pagi dia semangat dan bagus jiwanya. Tetapi sebaliknya, apabila dia tidak melakukan aktivitas pengabdian ibadat sholat di malam hari, tidak zikir kepada Allah dan sebagainya, di pagi hari itu jelek jiwanya, kaslan, bawahnya malas gitu. Tidak ada sebuah kebangkitan, tidak ada sebuah motivasi, tidak ada sebuah semangat dan sebagainya. Hadza lafzu riwayat Bukhari wa riwayat Muslim bimakna wa qafiyatu ra'si.
Inilah lafaz riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, dan maknanya ra'sul kaf itu rahasia itu pundak kepala, akhiru yang di belakang, bagian belakang. Warawai Nabi Sahih Bukhari, hadis yang ke-27, dan kami riwayatkan daripada hadis Bukhari an Huzaifah bin Yamin radhiyallahu anhu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Huzaifah dan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia menuju tempat tidurnya, sudah di atas tempat tidur. Qala, Nabi berucap, bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah yang menghidupkan, wa amut, dan mematikan. Ya. Dengan aku hidup, dengan nama Allah yang aku hidup dan aku mati. Iza astaghaza, apabila dia terbangun dari tempat tidurnya, qala, kemudian dia berucap, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Gitu ya. Rawai Nabi sekitar Ibnu Sunni Ibnu Sinan Sahih Al-Abi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza istaghaza ahadukum falyaqul alhamdulillah, berkata, iza istaghaza ahadukum falyaqul, apabila kalian terbangun, salah satu kalian terbangun dari tempat tidurnya, alhamdulilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku dan memberi afiat kepadaku pada jasadku. Jadi kalau kita kan tidur tuh sama dengan orang mati. Jadi kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, melapaskan sebuah kalimat pujian, ya Allah, segala puji yang telah mengembalikan rohku. Kan kita kalau tidur seperti orang yang mati. Kita tidak ingat apa-apa. Jadi kita mengucapkan kalimat pujian kepada Allah sesudah kita terbangun. Alhamdulillah radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan atasku rohku, afani, dan beri afiat kepadaku, fi jasadi, pada jasadku, wa azinali zikri, dan Allah masih mengizinkan kepadaku untuk zikir kepadanya gitu. Jadi masih mau mengizinkan. Bisa aja kan lidah kita kaku atau kita kena sebuah penyakit jadi saya ulangi lagi, pada saat kita tidur kan bisa saja nanti badan kita kaku, terus mungkin bibir kita kaku, ada penyakit stroke ringan, akhirnya kita tidak bisa mengucapkan lafaz tersebut atau tidak sempurna. Nah, jadi kita maksudnya alhamdulillah radda alayya ruhi, ya Allah, segala puji bagi Allah yang mengembalikan atasku ruhku, wa afani fi jasadi, dan dia berafiat di dalam jasadku, wa azinali bi zikrihi, dan aku masih izinkan aku untuk zikir kepadanya. 29 rawai Nabi Aisyah radhiyallahu anha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min abdi yaqulu ma min abdin yaqulu inda raddillahi ta'ala ruhahu. Tidak adalah seorang hamba. Jadi hadis ini bersumber dari Siti Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak adalah seorang hamba yang mengucapkan inda raddillahi ta'ala ruhahu, ketika Allah Ta'ala mengembalikan rohnya. Apa yang dia ucapkan ketika Allah kembalikan rohnya setelah dia bangun dari tempat tidurnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Illa ghafarallahu ta'ala lahu zunubahu wa in kanat misla zabadil bahri.
Dia ucapkan itu, tiada Tuhan sebagian selain Allah, asa tiada sekutu baginya, baginya lah kerajaan, baginya lah kepujian, dan dia berkuasa atas setiap sesuatu, kecuali Allah telah ampuni baginya dosa-dosanya si hamba, walau karena sekalipun dosa itu misal zabadil bahar, seperti buih, misal zabadil bahari, seperti buih yang ada di laut. Jadi luar biasa itu ya. Kita cuma ngucapin itu bangun tempat tidur ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Illa ghafara Allah taala lahu dzunuba walau kanat mithla zabadil bahri. Jadi ngucapin kagak kita mengucapkan lapas tersebut, Allah ampuni segala dosa kita sekalipun dosa kita itu sebanyak buih yang ada di laut. Hadis yang ke-30, Salasin warawai Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajul yantabihu min nawmihi fayaqul alhamdulilladzi khalaqal mauta wal yaqazata. Bersabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang yang tabihu, yang terbangun min nawmihi, dari tempat tidurnya, fayaqul, kemudian mengucapkan alhamdulilladzi khalaqal mauta wal yaqazata. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan terjaga, terbangun maksudnya. Alhamdulillah ba'athani saliman sawiyan, segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan aku dalam keadaan selamat, sawiyan dan sempurna. Asyhadu anna Allah yuhyi mauta. Aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Illa qala Allah taala, kecuali Allah taala mengucapkan sadaqa abdi, benar hambaku. Jadi pada saat kita mengucapkan tadi kalimat tadi, kita terbangun dari tempat tidur, alhamdulilladzi khalaqal mauta wal yaqazata, alhamdulillah allazi ba'atha saliman sawiya, alhamdulillah asyhadu anna Allah yuhyi mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Illa qala Allah taala sadaqa abdi, kecuali Allah berucap telah benar hambaku, gitu. Ya gitu. Dan hadis yang ke-31, wa rawaina bi sunan Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun min laili, daripada di malam hari, kabbara asyran, Nabi bertakbir 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa hamida asyran, dan Rasulullah mengucapkan alhamdulillah 10, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 10. Wa qala subhanallahi wa bihamdi, dan Rasulullah mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdi 10 kali. Asyran. Wa qala subhanal qudus, maha suci Allah ya, asyran. Jadi Rasulullah mengucapkan subhana kudus 10. Wastaghfara asyran, astagfirullahalazim wa atubu, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih, begitu, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Nabi ucapkan begitu, astagfirullahalazim wa atubu ilaih 10 kali. Wa halal asyran, dan Nabi bertahlil la ilaha illallah 10. Summa qala Allahumma, kemudian Nabi mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kesempitan dunia, wa dhiqi yaumil qiyamati, dan kesempitan pada hari kiamat. Asyran, Nabi mengucapkan itu, melafazkan itu 10 kali. Summa yaftatihu sholata, kemudian Rasulullah memulai sholat, gitu ya. Setelah baca itu baru Nabi melakukan qiyamu, aktivitas di malam hari, qiyamul lail. Qalu habba istaghaza, jadi habba tadi itu terbangun. Hadis yang terakhir, hadis ke-32, rawaina fi sunan Abi Dawud aidan Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqaza min al-lail, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terbangun min al-lail, daripada malam hari, qala, Nabi berucap la ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdi astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da iz hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Allahumma ya Allah, bihamdi, dengan memuji kepadamu. Astaghfiruka li zambi, aku minta ampun kepadamu terhadap dosa-dosaku. Was'aluka rahmataka, dan aku memohon rahmatmu. Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku akan ilmu. Wala tuzigh qalbi, dan jangan engkau ya Allah menggelincirkan hatiku. Ba'da iz hadaitani, sesudah aku mendapat petunjuk dari engkau. Wahabli, dan berikanlah kepadaku biladunka dari sisimu rahmatan, yaitu rahmat. Innakal antal wahhab, sesungguhnya kau ya Allah sungguh maha pemberi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya bacaan lanjutan kitab Azkar Nawawi ini berakhir sampai sini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting dalam kehidupan kita adalah diberikan kesempatan umur yang panjang. Untuk itu kita banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, apalagi nanti sudah dekat bulan Ramadan ini. Di samping kita membaca Al-Qur'an, kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya akhiri ta'lim ini dengan akhiri, jadi saya dulu, artinya saya membaca doa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan ni'amka bizidai rabbana alhamdu kama yanbaghi lirrusan. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan ni'amka bizidai rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika sultani wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، أنت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيب، يسر علينا كل عسير ويسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عليهم بها بصير. اللهم نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف مما لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا مما لا يخاف منك، بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسل بأنك التي لا تنام، وأكنفنا بك نابك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا رب الرحيم. اغفر لي ولوالدينا وارحمكم ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila ada kata-kata yang silap, ada yang salah dan sebagainya, saya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.